Film agak lain udah jadi apa yang ada di namanya sendiri. Alias, film itu udah bisa dibilang agak lain. Gimana enggak sih? Dia berhasil menempati posisi kedua dalam jajaran film Indonesia terlaris sepanjang masa. Jumlah penontonnya sudah mencapai 9 juta orang, setidaknya dalam waktu video ini direkam. Dan masih bertambah hingga hari ini, karena filmnya masih tayang di bioskop. Dan 9 juta orang itu bisa didapatkan hanya dalam waktu 1,5 bulan. Bagi gua itu adalah angka yang sangat fenomenal untuk sebuah film Indonesia. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil, panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali pemanggil hantu. Halo Malakan, gua Dali Daulay. Selamat datang di rubrik Teman Ngobrol. Beberapa waktu yang lalu, gue baru aja nonton film Indonesia, yaitu Agak Lain. Film itu bagi gue sangat bagus, dalam artian filmnya well written dan juga well executed. Selama menonton, gue bisa tertawa terbahak-bahak, hingga akhirnya hati gue teriris saat ada adegan-adegan sedih. Nah, gue sih banyak denger ya, kalau orang bilang film Agak Lain itu bisa sukses karena IP mereka. Kan mereka juga punya channel YouTube yang isinya podcast gitu. Orang bilang, oh ya karena mereka udah punya channel YouTube, udah punya podcast sendiri, ya wajar aja filmnya meledak gitu. Atau film Agak Lain itu sukses bisa karena ada FOMO. Karena banyak orang akhirnya ke bioskop untuk penasaran, ini film Agak Lain itu apa sih? Gue pengen bilang kalau semua alasan itu valid, semua alasan itu bisa jadi bener. Tapi dalam video ini, gue pengen jelasin dengan alasan yang lebih logis dan alasan yang lebih teknis. Kenapa sih Agak Lain itu bisa besar dan begitu meledak? Dan kenapa gue pengen membuktikan kalau Agak Lain itu adalah film yang sebenarnya sangat well crafted. Oke, teman-teman, biasanya kalau kita menonton film itu pasti kan ngecek dulu genrenya apa sih, premis filmnya kayak gimana sih. Jadi kalau dari genre dan premis aja sudah menarik, maka potensi keberhasilan sebuah film itu juga besar. Menurut gue, itulah yang terjadi pada Agak Lain. Secara genre, film Agak Lain ini menarik. Kalau dari trailer dan bahan promosi lainnya, ya kita bisa bilang kalau Agak Lain itu mempromosikan diri mereka sebagai film komedi. Ditambah dengan fakta para pelakunya pun banyak yang dekat dengan unsur komedi. Sutradaranya, Bang Mukadli Aco adalah stand-up komedian. Produsernya Bang Ernest, salah satu founder stand-up komedi di Indonesia. Dan para keempat pemain utamanya pun adalah stand-up komedian ya, Bang Oki, Bang Bene, Bang Boris, Bang Jegel. Mereka udah cukup jagoan lah dalam dunia perkomedian di Indonesia. Akan tetapi, gak hanya sekedar film komedi, Agak Lain itu juga sah kalau kita sebut sebagai film yang bergenre horor. Jadi genrenya bisa disebut sebagai film horor komedi lah gitu. Dan dalam Agak Lain, kedua genre ini secara flawless melebur. Nah, kelebihan komedi sebagai genre itu memang mudah nih untuk melebur sama genre lain. Misalnya kita suka melihat ada film action komedi, ada romantic komedi, dan tentu ada horror komedi. Kayak film Shaun of the Dead, Zombieland, atau kalau di Indonesia mungkin kayak series Ghost Rider ya. Kalau kita melihat 4 film Indonesia yang terlaris sepanjang masa itu, genrenya didominasi oleh horor dan komedi. Dan Agak Lainnya adalah gabungan dari keduanya. Karena genre horor komedi ini bisa dibilang jarang, maka adanya Agak Lain di katalog bioskop Indonesia mungkin jadi pilihan eksotis di mata penonton. Setelah mempertimbangkan genre, maka penonton kemudian akan mencoba nih melihat premisnya gimana sih? Ini film tentang apa sih sebenarnya idenya? Gua secara pribadi itu peduli banget sama premis dari sebuah film. Istilahnya, itulah yang menarik kita ke film itu. Itulah yang bikin kita bisa peduli oleh film itu. Jadi biasanya premis itu adalah faktor penentu apakah gue akan menginvest waktu untuk nonton film itu atau enggak gitu. Coba kita lihat premisnya Agak Lain. Ada 4 teman yang memutuskan untuk merenovasi rumah hantu di pasar malam yang sepi demi mendapatkan uang. Mereka menggunakan trik horor lah untuk bikin ramai tuh rumah hantu. Dan trik horor yang mereka gunakan itu terbukti efektif. Tapi pengunjung pertama itu malah meninggal karena serangan jantung yang karena disebabkan oleh jump scare dari para 4 teman ini gitu. Nah, mereka panik dan mereka akhirnya nggak punya pilihan selain mengubur korban di rumah hantu itu. Yang kemudian ternyata orang yang meninggal itu akhirnya menjadi arwah gentayangan. Awalnya para 4 teman ini takut dong, karena emang ada gentayangan, emang ada hantu beneran gitu. Tapi ternyata arwah itu malah menarik banyak pengunjung karena rumah hantu jadi beneran serem. Akhirnya para teman ini malah mengeksploitasi, malah memanfaatkan setan itu untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat, namun lebih beresiko. Ya kurang lebih premis Agak Lain kayak gitulah tanpa spoiler ya. Nah, yang menarik perhatian gue itu adalah permasalahan utama dalam film ini tuh udah kayak premis film horor ya. Tadi ada rumah hantu dan ada hantunya beneran gitu. Dan hantunya ini memang menciptakan tekanan pada awalnya para keempat tokoh utama ini gitu. Nah, tapi karena keempat karakter kita itu merespon sesuatu itu dengan komedi, ya maka akhirnya mereka menghadapi suatu keresahan, suatu masalah dengan berkomedi gitu. Ya mungkin beda lagi kalau film romantis misalnya. Misalnya film romantis, horor romantis gitu mungkin ya. Kalau Dylan gitu, Dylan mungkin bisa beda lagi gitu. Dylan kalau ketakutan sama hantu,
Mungkin dia bakal bikin puisi untuk menutup rasa ketakutannya. Ya begitulah, premis tuh sangat bisa memicu rasa penasaran penonton. Dan menurut gua Agak Lain berhasil dalam hal ini, merangkai premis yang sangat efektif dan menarik. And that's why, kalau ada pertanyaan, kenapa Agak Lain bisa sedemikian meledak? Jawaban pertama gua ya adalah karena genre dan rangkaian premis mereka. Oke, kalau genre film dan premisnya udah menarik, penonton udah mulai kayak, wah ini kayaknya boleh nih gue tonton gitu. Kemudian sebuah film yang bagus, sebuah film yang emang bisa dibilang bagus secara kolektif gitu, secara kesepakatan banyak orang, itu kita melihat dari struktur dan plot. Kalian pernah nggak sih nonton film yang bikin bingung gitu? Kayak, kok tiba-tiba kejadiannya gitu ya? Kok tiba-tiba filmnya arahnya ke situ ya? Kok kayaknya nggak ngurut. Jadi kayak ceritanya tuh kurang halus. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya konsisten dalam penceritaan. Artinya ceritanya itu kusut karena hubungan sebab akibatnya itu dari satu adegan ke adegan lain kurang gitu. Cerita yang kusut seperti itu ada hubungannya dengan yang namanya plot dalam film. Ya, plot secara definisi artinya rangkaian peristiwa yang membangun hubungan sebab akibat secara logis. Jadi satu peristiwa dalam film bisa mengakibatkan terjadinya peristiwa berikutnya. Contoh penulisan plot yang baik sederhana gini. Karena ayah meninggal, ibu sedih, kemudian ibu pun meninggal. Itulah yang gue temukan dalam kasus Agak Lain gitu. Penulisan plotnya itu sangat logis dan enak untuk diikuti. Misalnya, ada yang namanya segmentasi plot. Coba kita breakdown dari sebab akibat di film Agak Lain. Untuk dapat uang, Oki, Ben, Boris, dan Jagel membuka rumah hantu yang bagus di suatu pasar malam, tapi malah mengambil korban jiwa karena serangan jantung. Yang kedua, mengakibatkan karena mereka panik, mereka mengubur tubuhnya di dalam rumah hantu itu. Dan akhirnya peristiwa ini memicu hantunya yang gentayangan. Dan hantu yang gentayangan ini akhirnya memicu kalau ternyata mereka bisa memanfaatkan hantu gentayangan itu untuk mencari uang lebih. Dan karena mereka memanfaatkan keadaan untuk mencari uang lebih, memicu kejadian berikutnya. Yaitu adalah orang yang mati itu kan di film adalah seorang caleg ya, dan caleg ini ternyata punya simpanan gitu. Dan simpanan ini ingin mencari kebenaran lah, apa sih yang terjadi sama si caleg ini gitu. Nah, karena mereka tadi ngubur jasa caleg ini di dalam rumah hantu mereka, akhirnya memicu untuk simpanan itu datang ke rumah hantu, dan akhirnya di sana muncullah runtutan sebab akibat berikutnya. Jadi itulah sebab akibat dalam Agak Lain yang berputar sirkulasinya sangat baik gitu. Rancangan plot dalam Agak Lain ini asik dan mudah untuk dipahami. Sebab meski sebuah film itu dikategorikan sebagai film fiksi, misalnya Agak Lain itu jelas fiksi lah, kayak ada hantu gentayangan, itu aja udah fiksi sebetulnya kan. Nah, tapi cerita itu tetap harus berjalan logis dan bukan karena kebetulan atau tiba-tiba. Sebenarnya di plot ini, hubungan sebab akibat tadi, itu juga ada yang namanya teknik planting information. Atau basically planting information itu secara sederhana adalah ketika seorang filmmaker menandai satu hal dalam titik, dalam durasi film, dan ternyata hal ini menjadi penting. Ya gampangnya kayak misalnya mereka nge-shot suatu nih, kita nggak tahu nih kenapa mereka nge-shot ini ya, dan akhirnya nanti pasti bisa dipastikan kalau barang yang di-shot ini atau seorang yang di-shot akan penting nih di kedepannya. Dan di Agak Lain tuh ada yang begitu, dan itu gue suka banget. Planting information ini nambah hubungan sebab akibat yang bikin cerita tuh makin konkret, bikin cerita makin memiliki layer yang dalam lah gitu. Selain plot, kita juga perlu memahami nih bagaimana subplot bekerja. Misalnya, plot utama itu kan tadi mereka bikin rumah hantu yang bagus untuk mendapatkan uang. Dan itu adalah plot utama. Tapi ada subplot yang menopang plot utama itu terjalan dengan bagus, guys. Misalnya, kenapa sih di tempat pertama mereka itu, keempat tokoh utama itu butuh uang? Ya, mereka punya masalah sendiri-sendiri, punya masalah personal. Oki pengen menebus obat untuk ibunya yang sakit. Bahkan dia ingin mewujudkan mimpi ibunya, yaitu kalau ibunya meninggal, dia ingin dikuburkan di sebelah suaminya. Dan ada Bene yang ingin menikah, tapi harus menuruti persyaratan yang berat lah dari calon mertuanya. Kayak misalnya harus nikah di gedung dan harus mengundang Vicky Sianipar. Ada Boris nih yang ingin masuk tentara secara instan tanpa tes untuk membanggakan ibunya. Tapi sebenarnya dia akhirnya ditipu sama oknum militer. Dan akhirnya ada Jagel yang dililit oleh hutang judi online gitu. Nah, semua masalah individual ini menjadi subplot yang menunjang plot utama. Dengan kata lain, lancarnya jalan plot utama itu juga bergantung nih kepada rangkaian subplot. Nah, karena subplot ini, kita jadi paham dan peduli kenapa sih mereka rela mengorbankan segalanya untuk mempertahankan rumah hantu itu. Dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Ketika kita memahami subplot individual pada setiap karakter, kita pun bisa semakin memahami dan mengidentifikasi karakter secara lebih dalam. Dan ini masuk ke poin gue berikutnya, yaitu karakterisasi. Gue suka film Agak Lain ini karena nggak hanya fokus pada komedinya aja.
yang barangkali memang komedi itu adalah senjata terbesar mereka. Tapi lebih dari itu, penulisan karakter dalam film Agak Lain emang bagus dan bisa bikin penonton relate. Dalam film, biasanya melalui karakter lah, penonton mengalami emosi sepanjang cerita. Keempat tokoh utama kita punya dinamika karakter yang beda-beda, dan ini bikin konflik jadi menarik. Setiap karakter punya pandangan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik yang sama-sama mereka hadapi. Mereka diperlihatkan kalau mereka sebenarnya juga manusia, guys, bukan pelawak dalam film. Nah, hal ini biasanya disebut dengan penciptaan karakter yang efektif. Makanya, misalnya kalau Oki melawak, kita bisa ikut ketawa. Tapi kalau mereka sedih, mereka hancur, kita juga ikut sedih gitu. Karena kita udah invested sama karakter mereka. Nah, gue juga suka nih, di akhir film karakter mereka itu berkembang secara bertahap. Mereka yang awalnya sangat selfish, ingin mendapatkan untung demi kepentingan sendiri, akhirnya mementingkan kepentingan bersama. Hal ini mengingatkan gue dengan quote-nya Charlie Chaplin. Life is a tragedy when seen in close up but a comedy in a long shot. Permasalahan karakternya secara individual itu memang tragedi. Tapi kalau mereka berempat disatukan, mereka menghadapi masalah yang sama, maka lahirlah efek komedi. Jadi, alasan lain kenapa Agak Lain itu bisa meledak adalah karena rancangan plot dan penulisan karakter yang personal dan relatable. Penonton sangat menyukai hal ini dan mengapresiasi hal tersebut. Maka lahirlah 9 juta penonton kan gitu. Pasti banyak kan dari kalian yang nonton Agak Lain itu karena omongan-omongan orang kayak, oh filmnya lucu, filmnya bagus, menghibur gitu. Karena gue pun begitu. Waktu gue merekomendasiin ini ke teman-teman gue bilang ini film bagus, lucu, dan ceritanya emang bagus kok gitu. Artinya, Agak Lain ini memenuhi standar komedi umum. Apalagi film ini tayang di waktu pemilu, ketika orang-orang lagi suntuk melihat kondisi politik yang kian memanas kemarin lah gitu. Dan menurut gue, eksekusi komedi dalam film ini juga well written dan bagus. Gue notice ada teknik-teknik komedi umum yang dilakukan. Misalnya paham every joke has a victim, yang artinya setiap gagasan, setiap lelucon sering merujuk ke suatu subjek lah sebagai korban gitu. Ada jokes yang menurut gue lucu, ada di trailer juga. Misalnya ketika Oki Rengga mengkritik performa Bene, Boris, dan Jegel sebagai hantu yang kurang niat atau hantu yang males lah. Oki bilang kalau kalian itu hantu, gak cukup kalau model jelek aja. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Dan itu kan lucu gitu. Oki menggunakan Bene, Boris, sama Jegel jadi korban dalam komedinya gitu. Ada juga salah satu teknik komedi favorit gua, yaitu namanya callback. Teknik callback itu adalah ketika satu lelucon diulang-ulang nih dalam suatu medium, antara itu stand up komedi atau film. Nah, dari pengalaman gue dan juga pengamatan gue, teknik callback ini biasanya menghasilkan tawa yang sama, atau malah kadang lebih pecah lagi gitu. Kalau di film Agak Lain, contohnya tuh ada karakter Jegel. Nah, Jegel ini sering banget mempropos ide-ide gila untuk bisa menyelesaikan konflik mereka berempat lah. Tapi, idenya Jegel ini malah menambah masalah gitu. Kalimat ikoniknya adalah, aku ada ide. Dan kata-kata ini diulang berapa kali sama Jegel, dan penonton terus tertawa. Nah, selain callback, ya secara umum punchline di Agak Lain juga tepat semua timingnya. Bahkan beberapa unexpected lah. Apalagi karena chemistry antar cast yang kuat. Nah, jadi terasa lebih enak, terasa lebih natural tektokannya. Komedinya pun memang sederhana dan gak berlebihan. Oke, gue udah bicarain nih, kenapa Agak Lain itu memang berkualitas secara naratif, cerita, dan juga komedinya. Tapi, sebagai kesatuan film itu sendiri, Agak Lain juga dieksekusi dengan baik. Dari sisi penyutradaraan, dan juga kualitas produksi yang bagus. Film yang bagus itu nggak akan terlepas dari peran sutradara yang memumpuni. Dan penyutradaran Bang Aco itu terasa personal dan well crafted banget gitu. Keempat tokoh utama di film bisa terasa setara dan sama kuatnya. Padahal kan sangat sulit ya menurut gue untuk menyimbangkan 4 karakter ini gitu. Selain karena chemistry para pemain yang udah kuat, gue masih terkejut kalau range acting Bang Oki dan Bang Bene itu bisa sedemikian dahsyat gitu. Jadi salut untuk Bang Aco, Bang Oki, Bang Bene, Bang Boris, dan of course Bang Jegel yang lagi-lagi cukup gila dengan ide-idenya. Dari nonton trailernya aja, gue juga melihat kalau Bang Aco ini bersama dengan Bang Arfian sebagai direktur fotografi merancang shot dengan sangat fungsional dan gak hanya mementingkan estetika. Di film ada wide shot dengan top down angle yang gue suka banget sama shot ini. Karena menambah value nih untuk adegan. Atau ketika tokoh Intan yang diperankan oleh Ida Permatasari bangun dari posisi tidur karena mengetahui berita yang mengejutkan lah. Dan kamera tuh ngikutin gerakan posisi Mbak Intan dari tidur sampai duduk. Ini sebenarnya subtle ya, gerakan kamera gitu. Tapi saat ini gerakannya sangat fungsional gitu, menambah kesan dalam cerita, ini menunjukkan penyutradaraan yang bagus. Elemen teknis lainnya kayak ritme editing yang mengalirkan cerita dan emosi kita secara halus, scoring yang segar dan indah, hingga sound design yang sangat terampil itu sebagai ekstensi alat bercerita sutradara yang sangat dieksekusi baik dalam film ini. Gue sendiri pun kaget gitu sebetulnya. Jadi memang Agak Lain ini menurut gue bukan hanya sekedar film yang sembarangan dibuatnya. Jadi menurut gue itu adalah sesuatu yang menunjukkan kalau mereka ini
memiliki keseriusan untuk berkomedi lah gitu. Dan menurut gua, faktor kenapa Agak Lain ini begitu hidup adalah production value. Dalam segmen In Frame di YouTube Code, Ernest Prakasa bilang Agak Lain adalah film imajinari yang paling mahal karena mereka memboyong pasar malam ke dalam tempat yang kemudian jadi setting utama film itu. Mana pasar malamnya itu bagus dan cantik gitu. Jadi ketika penonton melihat ini, mereka sendiri sudah merasa tertarik. Setting pasar malam dan rumah hantu itu terasa hidup, udah kayak karakter sendiri nih. Dan semua masalah itu kan memang kembali ke rumah hantu itu gitu. Jadi memang penting untuk rumah hantu ini diinvestasi secara proper. Ya gue memiliki hormat yang sangat besar lah untuk production value di film ini. Dan ini sebenarnya pemikiran gue aja sih, tapi gue suka banget dengan analogi kalau film Agak Lain dan pasar malam itu sendiri. Orang datang ke pasar malam untuk mencari kesenangan lah, untuk mencari thrill, untuk mencari keseruan bareng-bareng. Dan dari segmen In Frame juga, kualitas produksi yang bagus ini juga nggak terlepas dari lingkungan produksi yang sehat. Hal ini yang masih kurang dipraktikkan di Indonesia sebetulnya. Dan Agak Lain sudah membuktikannya. Ya memang gue nggak bisa memungkiri sih kalau Agak Lain ini udah terkenal secara IP dan mungkin udah rame karena para pemain-pemain dalam filmnya juga memiliki nama yang baik gitu ya. Akan tetapi Ernest Prakasa tuh produsernya pernah bilang kalau IP itu memang penting, tapi cerita original itu juga butuh ruang yang lebih luas. Itulah kenapa Agak Lain itu nggak berpaku pada pemikiran seperti gimana nih caranya buat film yang berangkat dari podcast yang udah terkenal. Enggak, menurut gue. Tapi bagaimana kita membuat film yang original dari IP yang udah diketahui dan sudah dicintai. Dan ini adalah stance kreatifnya Imaginary sih. Jadi nggak hanya IP, Agak Lain itu memang berkualitas secara produksi, secara penulisan cerita, secara penyutradaraan, secara premis, genre, perangkaian naratif, penulisan skenario, itu menunjukkan craftsmanship filmmaking yang penuh gairah. Singkatnya, Agak Lain itu emang film bagus, dan sebuah film bagus akan menyebar, seperti wabah dengan sendirinya. Oke, itu aja untuk konten teman ngobrol kali ini. Sampai bertemu di video-video Malaka Project berikutnya. See you!